Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Kasih Bimas Islam dan Haji, yang kami hormati Kepala KUA Nangapino, yang kami hormati pengawas madrasah dan Bapak Ibu yang kami hormati pula. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut yang sampai di akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi ini penceramahnya jauh-jauh ini dari kota Jawa Tengah yang akan disampaikan kepada Pak Ustadz Yusuf. Kepada beliau kami katakan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus pada kesempatan ini hadir Bapak Kasih Bimas Islam, Bapak Haji Desi Asiska yang saya hormati. Kemudian wabil khusus kepada Kepala KUA Nangapino Bapak Haji Darwisno yang saya takzimi, beserta ibu bapak hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang ini tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak ibu sekalian. Bersyukur kepada Allah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul dan bermuajah di sebuah majelis yang sangat mulia. Kita berada di sebuah bulan-bulan yang baik. Yang hadir di sini saya yakin juga adalah orang-orang yang baik, dan harapan-harapan kita nanti ketika Allah diakhirkan kita pun dalam keadaan yang baik. Dan ketika nanti kita pun dibangkitkan di yaumil mahsyar, kita berkumpul bersama orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, satu keistimewaan bagi saya dapat bertatap muka dengan ibu bapak sekalian, bersilaturahim pada pagi ini. Mudah-mudahan berkah dari hadirnya kita dalam majelis ini, barangkali yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Amin. Amin dong Bu. Yang jomblo ada yang jomblo, barangkali ada yang jomblo dipertemukan dengan jodohnya yang baik. Yang janda yang janda mudah-mudahan dipertemukan dengan jodohnya yang kaya raya. Amin. Yang banyak hartanya, banyak warisannya, yang hidupnya tinggal sebentar. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, bahwasanya setiap kita dalam kehidupan ini yang namanya manusia pasti mengalami 3 dimensi waktu. Ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa yang akan datang
impian, khayalan, atau cita-cita. Orang yang baik sesungguhnya adalah orang yang dapat mengambil pelajaran dari masa lalu untuk dapat menentukan sikap pada hari ini dan sekaligus merencanakan hari yang akan datang. Maka hari ini harus lebih baik ketimbang kemarin, dan hari esok harus lebih baik ketimbang hari ini. Maka dalam konteks inilah kita berada di sebuah bulan yang sangat mulia. Harapannya ibadah kita di Ramadan tahun ini lebih baik ketimbang Ramadan tahun yang lalu. Dan Ramadan yang akan datang, mudah-mudahan kita sampai di dalamnya, itu lebih baik ketimbang Ramadan tahun ini. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, berkenaan dengan nuzulul Quran. Nuzulul Quran ini bermakna turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini diturunkan ada tahapan proses. Proses inilah yang disebut dengan nuzulul Quran. Al-Imam Abdurrahman bin Abi Bakar, atau yang masyhur dengan sebutan Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti, mengatakan bahwa Al-Quran ini diturunkan dengan 3 kali tahapan. Ada at-tanazzulul awal, ada at-tanazzulus tsani, dan at-tanazzulus tsalits. At-tanazzulul awal, bahwa Al-Quran ini diturunkan pertama kali oleh Allah ke Lauhil Mahfuz. Ini Al-Quran dalam keadaan yang utuh, berupa mushaf yang utuh. Maka punya ayatnya bahwa Quranul Majid fi Lauhil Mahfuz. Kemudian At-Tanazzulus Tsani, Al-Quran diturunkan kedua kalinya oleh Allah dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Ini pun dalam keadaan utuh. Maka punya ayatnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian ada at-tanazzulus tsalits. Al-Quran diturunkan ketiga kalinya dari Baitul Izzah, langit ke dunia. Langit dunia diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi. Dengan ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Cuma yang perlu dipahami, menurut para ulama, kata nuzul ini khusus dimutlakkan untuk nuzulul Quran, tak boleh untuk yang lain. Sama seperti kata mi'raj yang berarti naik, itu khusus untuk baginda Nabi ketika dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Tidak boleh seorang istri bisa ngomong ke suami, lihat suami duduk di teras, bang, mumpung belum jam 12 malam, barangkali mau Mi'raj, adik tunggu di kamar. Tak boleh. Sama seperti kata nuzul yang berarti turun, itu diperuntukkan khusus nuzulul Quran. Tak boleh seorang istri ngomong ke suami, bang, sesak bang, nuzul. Tak boleh. Ini yang paham saja. Terkait dengan puasa, ada satu hadis yang masyhur. Ini hadis qudsi yang ketika masuk dalam bulan suci Ramadan sering kita baca atau sering kita dengar. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah, puasa ini untukku dan aku yang akan memberikan balasannya. Coba ibu bapak pikir, kita sama-sama pikir. Ini hadis kayaknya aneh, janggal. Kenapa? As-sawmu li, puasa ini untukku, kata Allah. Puasa untuk Allah. Terus salat bukan untuk Allah. Sedekah yang kita berikan bukan untuk Allah. As-sawmu li, puasa ini untukku, kata Allah.
Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti mengatakan bahwa ketika puasa ini kita berpuasa, yang tahu hanya Allah. Sholat kita bisa melihat Pak, mana orang yang lagi sholat dengan yang tidak sholat, tahu kita. Baca Quranmu, kita bisa melihat, bisa bedakan mana orang yang lagi baca Quran dengan yang tak baca Quran. Coba puasa, ada yang bisa bedakan mana puasa orang yang sedang puasa dengan orang yang tak puasa? Ada yang tahu? Oh, main HP. Oh, dicatat, ya, cerdas. Tidak ada yang bisa bedakan mana orang yang puasa dengan yang tidak puasa. Katanya orang yang tak puasa itu, oh yang gemuk yang tak puasa. Aslinya yang kurus yang tak puasa. Ketika kita di siang hari sholat zuhur atau asar di masjid, kan kadang kita mau sholat, sebelum sholat kita butuh barang-barang karena kerannya banyak. Di awal wudhu kita mulai dengan kumur-kumur. Pada saat kita kumur-kumur separuh di mulut, air ini kita telan, separuhnya kita keluarkan. Jangankan orang yang jauh, teman dekat kita pun tak ada yang tahu kita curi air. Kenapa kita tidak lakukan? Karena kita sadar Allah tahu. Seharian full kita kadang sering sendiri di rumah. Kenapa pas saat kita sendirian kita tak makan, kita tak minum? Karena kita sadar bahwa Allah tahu walaupun keluarga tak melihat. Ini satu pelajaran penting, bahwasannya puasa mengajarkan kepada kita, baik di tempat kerja atau dimanapun kita, jangan sampai salah. Jangan mentang-mentang ketika orang lain tak melihat terus kita berbuat seenaknya. Pahami bahwasannya apapun yang kita lakukan, baik dia atau buruk yang kita lakukan, orang lain boleh jadi tidak melihat, tetapi Allah melihat. Ini pertama, as-sawmu li, puasa ini untukku. Kemudian wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasannya. Ini lebih aneh lagi. Memang sholat yang kita kerjakan bukan Allah yang ngasih balasan. Menurut Imam Al-Jalaluddin As-Sayuti mengatakan bahwa takaran ibadah selain ibadah puasa ini udah ada pahalanya, masing-masing sudah tahu kita. Tentu dan ketentuannya sudah ada. Sholat misal, sholat yang kita kerjakan 5 waktu sehari semalam ini, 1 waktu sama seperti sholat 10 waktu. Dari mana tahunya? Kita ingat peristiwa Isra dan Mi'raj, bahwasanya sebelum baginda Rasul pulang atau diturunkan oleh Allah, diberi oleh-oleh yang namanya sholat 50 waktu. Dan sholat 50 waktu ini karena terlalu berat menurut Nabi Musa, maka suruh tawar lagi, makalah jadi 5 waktu. Yang sholat 5 waktu kita ini sama ganjarannya seperti sholat 50 waktu. Itu di luar Ramadan. Ketika masuki ibadah bulan suci Ramadan, amalan sunnah dihitung wajib, yang wajib dinilai diganjar dengan berlipat ganda. Ulama mengatakan sampai 70 kali lipat, ada ulama lain mengatakan sampai 100 kali, bahkan ada yang mengatakan sampai 1000 kali. Kemudian baca Quran sudah ada ketentuannya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. Siapa orang yang membaca 1 huruf saja dari Al-Quran, maka akan dibalas dengan 10 kebaikan. Baginda Nabi melanjutkan, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf, walakin akan tetapi wal alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Jadi kalau kita ngaji Bapak Ibu, ngaji cuma baca alif lam mim, sudah ada 30 kebaikan yang ada pada diri kita. Masya Allah, luar biasa. Begitu mutlaknya Al-Quran sehingga yang baca Al-Quran ini dinilai dengan ibadah. Bahkan nanti ketika di yaumil kiamah, kalau kita rajin baca Quran,
cinta kepada Quran dengan sering membaca Al-Quran. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena dia nanti yaumul qiyamah akan memberikan syafaat, akan membawakan syafaat untuk sahabat-sahabat Al-Quran. Siapa sahabat Quran? Tentu saja orang yang sering membaca Al-Quran. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, ini pelajaran sampai sekarang mengenai ibadah puasa. Ulama manapun tidak ada yang tahu berapa sih takaran ibadah puasa kita pahalanya. Tidak ada. Maka wa ana ajzihi, aku kata Allah yang akan memberikan balasannya. Ibu bapak yang saya hormati, bahwasanya harapan kita nanti ketika kita sudah mampu melewati ibadah di bulan suci Ramadan ini, kita akan seperti yaumil waladat ummuha, seperti bayi yang baru dilahirkan, suci bersih tanpa adanya noda. Tentu kalau urusan kepada Allah, kita minta maaf kepada Allah mudah. Maka nanti yang di Idul Fitri ada yang namanya halal bihalal, maaf saling memaafkan. Maknanya apa? Bahwa kalau urusan kepada Allah gampang minta maafnya. Salah kepada Allah, dosa kepada Allah, cukup bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah sungguh-sungguh, diampuni oleh Allah. Tetapi kalau dosa kita, salah kita kepada orang lain, maka ini yang berat. Sebab kenapa Imam Syafi'i mengatakan, jika engkau bersalah kepada orang kemudian engkau minta maaf, maka wajib bagimu untuk menyebutkan apa kesalahan yang kau berbuat kepada orang itu. Berat ibu bapak. Misalnya, bang, minta maaf ya. Kenapa? Itulah bang, kemarin saya ngomongin bang, abang itu cerewet. Sebutin cerewetnya. Itu baru cerewet. Kalau sampai kita punya salah dengan orang lain yang sebutin kesalahannya, berat. Namun menurut Imam Malik, jika kita bersalah kepada orang kemudian kita minta maaf, tak perlu disebut kesalahan kita kepada orang itu. Kenapa katanya? Sebab terkadang bukan kata maaf yang didapat, tetapi tamparan yang bisa diberikan. Misalnya, bang, minta maaf ya. Kenapa minta maaf? Adalah tak enak ngomong. Tak apa-apa ngomongnya. Itulah bang, kemarin aku nyium istri abang. Itu bukan maaf yang didapat, tamparan yang bisa kena jadi. Maka kata menurut Imam Malik tak perlu disebut. Begitu beratnya ketika kita minta maaf kepada orang. Ini pelajaran bahwasanya kita jangan sampai bersalah dengan orang. Berat minta maaf, kan begitu. Sedangkan kesalahan ini bermulai dari lisan. Lisan ini berawal dari hati. Kita semua orang punya hati. Kita sama-sama punya hati. Apa yang paling dominan di hati, itulah yang menjadi kecenderungan kita. Diingatkan bahwasanya ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ingatlah bahwa di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Bila ia baik, maka akan baik pula seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Bila ia rusak, maka rusak pula seluruh anggota tubuh. Ala wa hiya qalbu. Ingatlah bahwa itu adalah hati. Jadi semua berawal dari hati kita masing-masing. Mudah-mudahan hati kita bersih ditempa dengan yang namanya puasa di bulan suci Ramadan. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita, dosa kecil maupun dosa besar kita, sehingga kita akan menjadi manusia-manusia yang fitri nanti di akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada kehilafan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian uraian dari Bapak Ustaz Yusuf. Kami ambil kesimpulan yaitu kehidupan manusia dimensi, yaitu masa lalu atau alam kandungan,
untuk dimensi yang ketiga, masa depan atau alam akhirat. Mari kita di masa sekarang ini, mari kita menyiapkan sebanyak-banyaknya untuk bekal ke masa depan. Demikian yang kami ambil kesimpulan. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.